Wahyu 3 ayat 7 mengatakan saudaraku, apabila dia membuka tidak ada yang bisa menutup. Apabila dia menutup tidak akan ada yang bisa membukanya. Sesungguhnya kunci Daud inilah rahasia saudaraku. Kenapa Daud itu selalu menang perang. Berapa banyak dari kehidupan saudara di tempat ini yang saudara rindu saudaraku. Saudara tidak yang untung-untungan kadang menang kadang kalah. Sebagian dari saudara mungkin berkata, Pastor, apa mungkin? Oh yes, mungkin saudara. Sudah terjadi bertahun-tahun lalu, yes mungkin. Bukan kadang menang, kadang kalah. Bukan kadang di bawah, kadang di atas. Bukan kadang jatuh, kadang bangun. Mulai hari ini, sejak dari hari ini, saya enggak peduli kemarin saudaraku. Tapi sejak dari hari ini saya perkatakan atas kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Ada kunci Daud. Selalu berkemenangan. Tidak bisa kalah. Harus menang. Dalam kehidupanmu pergumulan apapun. Kemenangan akhirnya. Ternyata saudara, kunci Daud tidak lain dan tidak bukan. Adalah pondok Daud. Pertanyaannya, apa yang membuat pondok Daud itu begitu spesial? Ternyata bukan pondok Daudnya saudara. Hatinya Daud membuat bagi Tuhan pondok Daud jadi spesial. Pertanyaan saya, hati seperti apa sih yang dipunya Daud? Sampai-sampai itu dibicarakan again and again and again. Dan hanya 2 hal yang Alkitab mencatat akan dipulihkan di akhir zaman saudaraku. Yang pertama, dia akan membangun kembali pondok Daud, certainly. Itu yang firman Tuhan katakan. Yang kedua saudaraku, hati Bapak dibawa kembali kepada anak-anak, kepada Bapak. Pemulihan pelayanan Elia, itu bicara apa sekali lagi saudara? Pondok Daud saudaraku. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok Tuhan jatuh cintanya sama Daud? Kita buka ya, kita lihat ya. Apa sih tentang Daud ini saudaraku? Kok sampai-sampai orang semacam Saul aja bisa kalah saudara. 1 Samuel 13 ayat 14. Kita lihat. Saya bacakan buat saudara. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kata Samuel kepada Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dalam bahasa Indonesia saudaraku di sini dikatakan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dalam bahasa Inggrisnya ini akan jauh lebih jelas. Di sana dikatakan Bu, the Lord has sought out a man after his own heart. Tuhan itu sudah ketemu. Tuhan itu nyari, Tuhan itu menemukan orang yang hatinya after. Orang yang mencari, orang yang ngejar Tuhan. Orang yang dengan kata lain saudaraku, nempel kayak perangko sama Tuhan. Bu, ternyata manusia melihat penampilan. Dia Allah melihat hati. Banyak orang kan zaman sekarang sukanya ngomong gitu ya saudaraku. Apalah saya ini, hanya butiran debu. Tapi dengar saudara, butiran debu. Butiran debu kalau di dalam dirimu saudaraku, dia menemukan ada hati yang melekat, ada hati yang mati-matian, ada hati yang mengejar, mencari dia. Kualitas hatinya Daud yang membuat pondok Daud begitu spesial di mata Tuhan. Tapi ketika dia temukan kualitas hati itu dalam kehidupanmu, saya berdoa hari ini ada orang-orang di tempat ini yang mengalami terobosan demi terobosan demi terobosan demi terobosan dalam kehidupan saudara di tempat ini. Kenapa? Karena kualitas hatimu menentukan terobosan Tuhan atas hidupmu. Pertanyaannya, kualitas hatinya Daud itu kayak apa sih saudara? Masih ingat? Di depan sekian juta bangsa Israel saudaraku, ada satu orang raksasa yang berani berdiri dan mencemooh nama Allah yang hidup. Siapa namanya? Goliat. Bagaimana bisa dari 2 juta orang tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat, saudara? Kualitas hati seperti Daud. Kenapa hati Daud itu begitu spesial di hadapan Tuhan, saudaraku? Di antara semua orang tidak ada satupun yang berani maju. Daud maju, dia marah besar. Siapa orang yang berani
mempermalukan, mencaci maki Tuhan Allahku yang hidup. Buat Tuhannya dia habis-habisan. Saudara.